wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dari kelas PBS 2A dengan NIM 225231037. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama ganti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Hal ini dimulai menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Gegerpecingan ternyata belum mati di sumbunya. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin berkuasa di tanah Jawa. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyerah dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan kekuasaan yang dikenal Kadipaten Mangkunegaraan. Pada tahun 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki totalnya 4 wilayah pemerintahan. Pada tanggal 23 September 1754, kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III pengganti Pakubuwana II. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuan terhadap hasil perbandingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar. Penandatanganan sebuah perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian. Juga bisa dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.